Iki nak ape sholat terus sampai angop terus rokoknya tindakno sik suwantes. Nah iku rondo. Rondo PKI rondo munafik karo. Wae rondo. Mergo sifat itu sifat yang napa? Munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berangkat ke sholat itu secara malas-malasan. Nah, kebalikannya orang baik itu wasari'u ila maghfirati rabbikum. Kalau ada sesuatu yang potensi menjadikan maghfirahnya Allah itu kesusu cepet-cepetan. Kan rata-rata kiai itu nak melaku itu banter, guling-gilingan nak menuju barang apik itu ketok serius. Nah kiai itu melakukan lon-lon kemungkinan nak radi duit ya ketuan. Ora pati iso ngaji, jare sing anteng-anteng kuwi ana makonane, paham no? Sekali-kali nek ngaji, Mas Marung ono tat ngaji mlayu nganti nabrak-nabrak wong. Iku insyaallah luwih keren, apa? Tapi yo ngawur nganti nabrak-nabrak. Kalau cerita, jadi mulane kadang wong khusuk ora wali, Mas. Kok kowe nu angel dadi wali. Mergo nek ape ngaji ku angop, niku ora wali-wali. Mulane iki mareni terakhir mareni ya. Jadi tumak nina itu ada batasnya, enggak boleh tumak nina fil khairi. Kalau kebaikan kudu wasa riwono kesusun. Sebagian ayat kebaikan diredaksen Allah fafirru ila wa firru iku melayu. Jadi kan apa ngaji kok lon-lon pejama itu gak seru, kudu napa? Melayu. Ono melayuni, ono unsur cepet-cepet. Ngan kadang wong anteng ra dadi wali-wali mereka kenemenen. Paham ya? Ini peringatan ke wong Solo mbek Jogja nih. Nah bab iki ape wong Madura. Tapi nak hadis latah tuh ape wong Solo mbek Jogja. Dadi kok plus minus apa? Madura soleh lat kandhani latah tuh paling abot. Aja gampang muring-muring. Paling abot. Kan kula di santri Madura kathah. Tak kandhani pantangane hadisnya Madura latah tuh. Mergo Madura paling susah nak disuruh menahan muring-muring. Nah, wong Solo Jogja nak kon kesusu ra gelem. Ngalon-alon waton kelakon mamaten. Saiki jog ngaji dirubah no. Sing wong Jogja koyo Ruhin barang Melayu. Sing Madura. Ora nopo? Ora emosi. Jadi ya enggak apa-apa, memang kita tidak pernah sempurna. Aku wong Pantura, radi seneng miso wong Pantura niku. Mergo belah no. Tapi ini penting kula aturno. Makanya ndak ada ibadah yang Nabi itu tidak kesusu. Bahkan saking kesusunya Nabi itu pernah ada kejadian dan ini nggak bisa ditiru secara fikih. Saya ulang lagi ini nggak bisa ditiru secara fikih. Ada air itu kira-kira ya hanya sekitar 100 meter. Tapi saya ulang lagi ini nggak bisa ditiru secara fikih. Nabi itu tidak wudu, tapi tayamum yang dekat sama debu di dekat kamarnya Nabi. Itu riwayat yang memang nggak bisa ditiru tapi harus dibenarkan. Ketika Nabi ditanya kenapa engkau tidak menuju air itu, jadi saya tidak yakin sampai air itu. Padahal saya kesusu nang suci. Jadi saking inginnya Nabi nang suci itu sudah yang dekat tayamum saya tayamum. Tapi saya ulang lagi ini nggak bisa ditiru secara fikih. Karena kamu tidak akan hadir kayak Nabi. Makanya ini tak peringatkan kamu kan tidak akan hadir. Meniru aku kira iso, meniru Nabi itu baru iso. Iso Gus nak nyuruh jajal maca kitab koyo aku nak melengkar kabeh. Jadi Nabi pernah ngalamin itu ya. Jadi itu enggak sampai 100 meter ada air. Mungkin enggak sampai 50 meter bahkan. Tapi Nabi itu pas panik. Mungkin saking hadirnya pada Allah ingin posisi suci. Itu tayamum. Ketika ditanya al-amru asra'u min dzalik, urusan bisa lebih cepat timbang itu. Saya pernah ngalami seperti itu tapi tidak se ekstrim tayamum. Wudu pakai aqua, pakai. Jadi saya pernah di mobil, kemudian saya pas usul, mobil tak suruh berhenti terus saya wudu pakai air aqua. Padahal ya dekat masjid ya dekat. Karena kadang tadi kepanikannya orang-orang dekat Allah itu beda. Itu pokoknya butuh asro, butuh melakukan sesuatu yang cepat. Ada contoh lagi yang lebih ekstrim. Ada ulama punya baju dua. Karena orang Arab kalau pakai pakaian kan celana, terus sarung, baru jubah. Makanya orang Arab itu biasa pakai lafaif berlapis-lapis pakaiannya. Ya pastinya pas kondisi ideal itu biasa lafaif. Ya kayak saya misalnya kan nggak pakai kaos karena orang priayi kan mesti pakai kaos baju. Cuma saya nggak pernah pakai jas ngedangkem nganten malah repot. Kalau disungkan, kalau di jas kuatah kan. Berkara-kara dagem kiai rata-rata anak ngaji kan aku jas. Karena jaluk nggung
ae. Wah bingung, bos sing ngekek iku niat sakake, Gus Bak ora jas ora kelar tuku tapi ya ora ro. Niate elek apik ya ora ro. Kemungkinane itu nganggep aku ora kelar tuku terus ngekeki. Itu berarti suudzon yang terlembagakan. Kemungkinannya ya saking takdime wae kepengin kiai ini duwe. Atau kemungkinan ini Gus Fai kalau mau ben dikekno wong ra jelas-jelas ya. Enggak ngerti dan enggak perlu dikonfirmasi ben supaya ngamal. Lah kiai ini mah lagi wudu, wong Arab lagi adus ning hammam. Hammam iku pokoke dhisik kan ana pemandian umum sekarang sama lagi. Pas di pemandian umum itu beliau ditunggoni santri nih, mulai dulu ya memang ada adat ya kalau kadang dia tindak itu di daerah santri nih. Aku ragam daerah Mustafa lah melakukan kedip malah loro kabeh. Jadi bandara itu sing roh terminal A1 ya aku, ini tiket ya aku itu derek no, malah aku sing derek no akhirnya. Sembrono. Seloro kabeh diden. Opo ora roh. Swarga ya ora roh, sebenarnya nak tuntun ya ora roh. Singkat cerita, si kiai tadi dengar Fulan saya minta baju karena yang miskin ini di dalam kamar mandi itu mestinya ya udah kiai sudah di kamar mandi itu bilang ke santrinya, Cung baju itu kasihkan satu sama yang minta tadi. Terus kata santrinya, ya Syekh halla badaan gosal tambok kamu jangan ke susu, kamu mandi dulu, engkau mandi dulu baru ngasih. Terus kata beliau, hati saya pas itu ingin ngasih. Setelah mandi saya selesai, mungkin hati saya sudah rubah, tidak ingin apa ngasih. Jadi cepat itu imma takut mati sehingga kamu tidak sempat melakukan kebaikan, wa imma takut rubah. Apa? Takut rubah. Kan iso wae pas adus karena mungkin lagi seneng-senenge kena banyu, lumo. Barang-barang adus medit. Kan yo ora roh. Wah anak pas lomo lakoni wae engko kan iso medit. Atau pas sampai lomo wis mati. Potensi jadi kita ini mengejar waktu mati dan mengejar berubahnya pikiran apa? Berubahnya apa? Pikiran. Pokoknya walhasil dalam semua kebaikan teksnya Quran itu fafirru ilallah, lari. Firor itu maknanya apa? Nah, itu yang saya minta lah. Jadi apa tradisi tertentu. Tapi memang tradisi tumak nina itu bagus. Saya hormat sama orang Jogja, Solo, Magelang itu hormat. Tradisi tumak nina itu bagus. Tapi kadang kenemen. Karena ada momen di mana kita harus ke susu. Misalnya kebakaran kan ke susu. Kalau takut kebakaran saja kita harus ke susu, apalagi ini kebakaran rokok, spring itu lari. Ya, jadi ini kita harus fair. Makanya guling-gilingan. Saya tuh kalau manggil santri kok kurang lari itu tak marahin. Bukan karena saya ingin bikin syariat. Kalau mau jamaah gitu, sa'i samu kudu mlakune iku beda. Makanya sa'i itu kan maknanya melaku kecil. Itu hebatnya Islam. Tawaf itu kan yang 3 kali pertama itu disuruh romal itu lari-lari apa? Kecil. Sa'i juga sama. Itu guling-gilingan, kita tidak boleh sowan pangeran dingin-dingin saja. Emang kalau loh. Cara pangeran terus ana wong tawaf mlaku mbek angom terus santai. Iku bangune apa ibadah? Kangen aku ta ora kok saenake dhewe. Nek melayu kan seru. Apa? Senajan wis ketemu pangeran Gusti paringi sugih wis ngono lah pokok. Ya ora kurang ajar melayu ku susu jebule jantuk ya apa? Sugih. Ya eleng-eleng ya. Jadi ini kula suwun lah. Tapi ora 100 gebut mlaku 120 iku ngawur nek iku. Pokoknya ana kesusune lah, entah berapa kadarnya itu ana. Mergo istilah pangeran apa wasari'u bergegas lah. Ya apa? Makanya Nabi dulu pinternya gitu. Ada Bani Sulaim, Bani Ifar itu punya adat tumak nina. Itu sama Nabi dipuji. Adat kamu bagus tumak nina, tapi dikurangi tumak ninahnya kalau dalam kebaikan harus ke susu. Ada daerah yang temperamental. Dikandani Nabi la takhdab. Ya sama seperti di kita kan. Orang Madura di bab musyawarah ahlul khairat mungkin bagus, tapi di la takhdab kurang. Orang Solo, Jogja di tumak ninah bagus, tapi di musyawarah kurang. Jadi makanya ini barokahnya ngaji ya dirubah sedikit-sedikit. Maksudnya yang plus minusnya itu dirubah. Karena saya belum pernah menemukan tag orang baik itu diredaksikan tenang, tapi semuanya redaksinya apa? Wasari'u itu apa? Bergegaslah, fafirru, larilah. Jadi fafirru ilallah, maka larilah. Firru itu lari apa berjalan?
lari. Supaya maksudnya lari itu tidak harus lari kayak pembalap itu enggak. Pokoknya ada unsur kesusunnya gitu. Ada unsur bergegas. Dan karena ada etis memang, misalnya saya sebagai anak dikasih tahu mbak atau kangkang Gus ibu sedang gerah serono sewantai itu kan kayak gak ngergani wong tua. Udono Melayu. Dan di sini ini maka diredaksikan di semua riwayat Nabi itu kalau jalan wa idza masa Nabi kalau jalan itu fakaan namayan hattu min sobabinir takho. Semua dibak menerangkan apa Nabi kalau jalan itu seakan-akan turun dari tangga. Maknanya cepat. Fakaan naman hatto min sobabinir takho. Jadi Nabi kalau jalan itu cepat. Ya dong ini ya, paham ya? Ngiling-ngilingan. Nah, ciri utama berpikir secara Qur'ani adalah apa? Kamu mencari sifat-sifat wali Allah. Dan ternyata sifat wali-wali Allah itu musara'ah ilal khairat, kalau melakukan kebaikan kesusu. Dan sifat orang munafik itu kalau melakukan kebaikan bermalas-malesan. Wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Sehingga kata Fathul Mu'in, kalau kamu sholat kudu ono kesusune, ono nasate, iling-ilingan kamu biar tidak berkategori munafik. Karena orang munafik kalau wa idza qamu ilas sholati qamu kusala, kalau sedang mau sholat malas-malasan. Nah, intinya gitu, cara jadi mufassir, cara jadi pemikir Quran yang baik apa? Sifatnya orang baik dikumpulkan, kemudian kamu ingin diri itu. Sifatnya orang buruk kamu kumpulkan, kemudian kamu menghindari sifat itu. Misalnya Allah cerita Fir'aun itu penyakitnya apa? Istagna, merasa kumoluhur, merasa tercukupi semua. Itu sifatnya apa? Fir'aun. Tapi sifatnya orang baik itu ya Yuhannasu antumul fuqara'u ilallah. Sifat orang baik adalah merasa fakir, merasa enggak siapa-siapa di depan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keangkuhan itu sifat Fir'aun. Merasa fakir, merasa enggak siapa-siapa adalah sifatnya orang baik. Makanya nadumanya Habib Abdul Haddad masyhur itu. Ana abdun soro fakhri dimna fakri, yang sering dinyanyikan dilakukan para wali-wali itu apa? Ana abdun soro fakhri dimna fakri. Jadi ana uta ingsun abdun kawula. Soro ingkang dadi apa fakhri kebanggaan ingsun iku dimna fakri mergo fakir ingsun. Jadi saya ini hambamu ya Allah, yang sebagai kebanggaan saya adalah saya selalu butuh kepada Engkau. Karena ciri utama orang jelek adalah hidup seakan-akan enggak butuh sama campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya punya uang pasti senang, punya jabatan pasti senang. Saya jadi menteri mesti beres semua, saya jadi gubernur beres semua. Merasa bisa semua itu min sifati Fir'aun, itu sifatnya Fir'aun. Tapi kalau kamu jadi menteri, jadi gubernur, saya tidak siapa-siapa tanpa pertolongan Allah. Saya kiai pun tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Saya orang baik pun tidak mesti dijamin baik terus tanpa pertolongan Allah. Sehingga selalu la haula wala quwata illa billah. Saya bisa menghindari maksiat ya karena Allah, bisa melakukan taat juga karena Allah. Nah, orang yang seperti ini itu jenis anak abdun soro fakhri dimna fakri. Saya ini adalah hamba yang menjadi kebanggaanku adalah karena saya selalu fakir, selalu butuh kepada Engkau. Ini penting kalau terangkan, jadi supaya orang terbiasa. Dan kalau seneng ngaji ini paling seneng. Kenapa saya ngaji seneng? Karena tadi kebaikannya Allah, nikmatnya Allah saya omongkan. Sehingga dengar orang banyak bahwa Allah itu baik, Allah itu zat yang kita tuju, Allahus Somad. Tapi kalau saya jadi wali karena di kamar 40 dino, paling terkenal wali. Wong salam tempel itu nggak untung aku mau ora untung blas. Lan cara bapak wali be ulama itu mulia ulama. Wali itu nak terkenal wali paling banter wong sowan nggo gula sing untung ndekne. Tapi kalau ulama menerangkan kebaikan orang dengar semua, akhirnya Islam menjadi siar. Mana bodoh-bodoh dadi wali ulama ambek wali ku ya dhuwur ulama. Bon ambek kuwe dhuwur kuwe mergo ora ono makome itu. Terbang kan cepet kaya kapuk tapi cebloke tok laut. Wong nek ora di makom iku kaya kapuk. Terbangnya cepet tapi gak tahu jatuhnya di mana. Diling-iling ya, terus kula suwun sangat. Selama ini adat kita buruk. Nak nyongko anteng apik juga anteng fil khairat. Ketika kebaikan pun respon kita anteng, tidak boleh. Dalam kebaikan harus musyaroah. Harus apa? Musyaroah. Musyaroah itu kesusu. Nah itu makanya filosofinya apa? Kalau tawaf pertama juga kon cepet. Sa'i namanya ya sa'i. Sa'i maknanya apa? Lari-lari kecil. Jadi kalau bahasa Arab itu masya yamsi masyan itu
jalan biasa. Kalau sa'a yas'a sa'yan itu jalan agak lari. Makanya darani sa'i. Kau oleh sa'i kok leha-leha ora oleh. Tapi aja terus numpak skuter balapan yo aja. Mulai bingung wong saiki. Ngomong sepo numpak skuter pantes saiki sing nom-nom lah do numpak skuter terus nek sing wengkek pasangan suami istri skuteran pun tuaf. Aku wis kodho malaikat mbarno aja tampa. Mangkel wong. Lagene sing hafal Quran ngalim diselipi ya perkara ade kono ngaku skuter. Aduh maten. Ijek enom nak tuwek ono tak malu. Ijek enom ya. Iku wajib kok pasutno kan. Pasute wong fikir mandi yakin. Enak yo terlalu senajan to sah yo tapi terlalu ijek enom. Padahal tuh bualah pan serwet mesti. Iya karep Arab Saudi ngono dolen. Cara kula penguasa Arab sing tuwek tok meh mati tak oleh sing nom-nom tutuki ngono. Tapi yo pancen yo sana saya sah sekedar sah. Tapi terlalu. Mosok sowan pangeran nganggo skuter muter. Aduh. Sembrono. Yo coba lakoni ku awas ku. Kecuali guys tuwek meh mati wis ngono. Tuwek rame mati yo aja. Aneh-aneh. Ya maksudnya kesusu orang ngono iku. Tok budi wae. Wa minha anta tafakkara nggih. Wa eling-eling nggih, wae-wae nggih napa sifatnya orang baik yang di Quran itu kita pelajari lalu kita tiru. Misalnya sifatnya orang baik termasuk ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum tidak pernah punya rasa takut, rasa gelisah, itu harus kita tiru. Karena kalau kita punya rasa gelisah itu biasanya lama-lama agak ridho mbek kodok qadar. Ini kudu ceria. Lu kula sebagai manusia sering susah. Tapi saya paksa, susah itu saya hilangkan. Karena kalau saya rasakan susah terus, lama-lama saya agak ridho mbek kodok qadar. Makanya saya paksa seneng, tak paksa. Sesuai kulino. Nganti kula sakniki ora iso susah. Di murid kowe ora jelas ora iso susah. Saking apa? Lagi iki kan susah. Aku di murid wae Gus, tuwa iki kita yo ora jelas. Goblok cara aku kiye ngono. Ora usah ngono. Zaman akhir ono wong ngaji go kitab ku hebat. Ono ngrungokno ngaji ku hebat. Ono ora paham tekone majelis ku hebat. Lah nek paham teko kan wajar, kira paham kok teko kan luar biasa. Nah ono penikmat ngaji paham biasa. Ini enggak paham kok teko. Wae guyu iso. Guyu hebat. Nah ono menteri dilantik guyu wajar. Ora menteri rapo kok guyu. Iku mingenane loro, saking waline saking gedenge wis moro. Pokoke seneng ibadah. Mergo sifate wali iku la khaufun alaihim walam, ndak ada rasa takut, ndak ada rasa susah. Lha sebagai manusia kadang ya khawatir. So anakku nasibe piye, putuku nasibe piye. Tapi aku anggereling saya ada ya karena Allah. Dan saya punya rezeki karena Allah. Orang lain di sana banyak orang kaya, padahal gak anakku. Berarti yang menciptakan kaya itu tidak saya. Buktinya orang lain yang gak anak kita kaya banyak, sukses banyak. Kenapa kita menjadi seakan-akan pelaku sejarah? Kadang orang kan berpikir, anakku nara tak tinggali warisan itu piye. Padahal banyak orang tidak punya warisan ya kaya. Karena kita ada siapa-siapa. Di depan aturan Allah kita ada siapa-siapa. Nah ketika rahmat Allah tidak terbatas, ya sudah anak putuku ya tetap pengirannya Allah. Engkau cicit-cicitku pengirannya Allah. Selama pengirannya Allah, Allah itu al-kafi, zat yang mencukupi. Allah ar-razik, zat yang memberi rizki. Kenapa agama ini tidak bisa mati? Karena Allah itu al-hadi. Saya kalau baca Asmaul Husna itu sampai nangis. Aku ramakomi. Caranya ini tak warai sidik kudu niru. Pekson, areson niru pekson. Allah itu kalau punya sifat itu namanya sifatun lazimatun, sifat yang berkelanjutan dan permanen. Karena Allah itu al-baqi, zat sing bakok, sing terus menerus. Ketika Allah mensifati dirinya ar-razik, zat yang memberi rizki, maka mulai Nabi Adam sampai kiamat orang akan dapat rizki. Karena yang punya sifat itu Allah, bukan menteri keuangan. Ketika Allah mensifati dirinya al-hadi yang memberi petunjuk, maka agama ini pernah ditinggal akramun nas, khairun nas itu Rasulullah, pernah ditinggal sahabat khairul qurun, pernah ditinggal wali songo. Saiki agama dicekel mudin. Katakan dicekel kemenak sing ngurusi agama mergo digaji. Dicekel mubalek sing ngomong buanter agama mergo disalami template, tetep mlaku. Padahal sing gowo ora ono sing ideal. Utawa dicekel wong ikhlas ngene iki, tapi ya ngene-ngene iki wae. Tapi agama tetap jalan karena Allah al-hadi yang memberi petunjuk itu Allah.
Jika apapun kasusnya dunia ini agama tetap jalan. Fa inna wa ta'ala wasafa dzatahu bi annahu al-hadi, karena Allah mensifati dirinya saya ini al-hadi, penunjuk jalan. Jika di Amerika ada orang hidayah, di Hollywood ada, di Bali itu punya banyak santri. Orang Bali iso maca muin khusyuk era karuan, orang Bali bedina wong utuh. Khusyuk era karuan, kadang wong Gunung Kidul rata wong utuh ora khusyuk ya. Lho mergo pangeran ora iso diatur. Kalau di santri Bali, tiap romo itu astagfirullah. Pikirnya wong pengirang astagfirullah wong pikirnya. Semua guru itu bulan Bali. Sebelah ngalek bojoku tok. Mulane ana guyon ana wong haji nangis ning multazam tekan apa ke nangis. Dene ning Gunung Kidul kan rata orang ayu bareng ning kono. Wong Pakistan, wong Turki ayu dene nangis sebelah ngalek bojoku tok. Langsung kowe kan nangis dosamu dol jul. Sebelah kan nangis dosane nyesal ini. Ngomong itu di bener tangga-tangga nih, hanya kabeh wong Indonesia. Saya ayu nang Indonesia ndak nganti sepiro. Jebule sing elek wong Indonesia tok. Lho malah saya Indonesia ndak kepelek kabeh. Ra wong Turki, ra wong Uzbek kan wayu-wayu. Sing wedok akhire krungu. Kabeh yo ganteng sing elek yo kowe tok. Enak darane sing elek sing wedok. Rumangsamu sing elek sing wedok tok, sing lanang yo. Enak. Makanya haji itu pangeran ngeling nang haji apa? Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji nya ibadah sing didesain pangeran ku aneh. Wong ibadah iku kon khusyuk. Ning haji lanang wedok mesti kumpul. Sak soleh-soleh wong mesti kumpul. Karena harus ke Ka'bah. Tawaf ifadah itu wajib bagi lelaki dan perempuan. Akhirnya tawaf itu kumpul lanang wedok. Ora ana ibadah sing gelem ra gelem kumpul kaya haji. Nah, sholat kan kadang jadi kayak satir. Nah, ya sholat kan partai-partainan. Nah, model sitoke wong wedok go guri sing lanang go ngarep. Ana sing model samping. Hadise coba takokno, hadise kebutuhan niku mau. Aneh-aneh sebelum sholatnya sampai takokno. Mana ada hadisnya perempuan di samping? Zaman Nabi itu di belakang. Sing jare sing sitoke, mana ada dalil kalau Nabi mewajibkan? Kan Nabi hanya melakukan, tidak mengatakan harus. Harus saya bantah-bantahan bodoh ngangguri rabar. Lagi sering takokin, nak cara jenengan sebut dikesa, aku ra pangeran, aku ngukumi ra ono gunane. Engko jangan-jangan aku fanatik jebule pangeran ra apa-apa. Kok ribet. Tapi haji itu unik. Normalnya perempuan dalam mazhab Syafi'i itu kan cadaran. Tapi kalau di Indonesia dianggap macam-macam kan, selalu cadaran. Tapi haji justru perempuan itu enggak boleh menutup wajah. Aneh. Wong mau ketemu lelaki malah aturannya enggak boleh nutup wajah. Orang ikhram itu perempuan boleh enggak nutup wajah? Enggak boleh. Kayak apa pangeran uji nyali? Lho karuan. Rai-rai Indonesia roy wong pesek ndek. Terus ketemu wong Uzbek wayu wajib buka wajah. Lha kula dikonco kiai Gus kula niku meh kecelakaan tak takoki apa. Dek niku berusaha ngambung Hajar Aswad. Pas sampe ngambung, pas cah Pakistan wayu pas ngambung. Kiai tenan niku. Cara kula ngambung Gus gak kena waktu. Wes oleh mendingan pangeran oleh beda wong gitu. Ini beda ini pas ning Hajar Aswad. Lha pangeran oleh gocul kanjen ngono fala rafasa wala fusuqa wala jidal fil had. Fi iku dhorof. Dadi potensi ngambung wong wedok iku ya fil haji ing dalem. Potensi ngeluh ke bojo elek ya fil haji. Mulane kesunatane Indonesia ora kaji bareng bojo perkara yakin. Mas, tetap sadar ini. Mas artis Indonesia ambek bakul kebab ning Turki ayo. Artis Indonesia ambek bakul kebab Turki. Ayo di. Ayo bakul kebab. Tapi sing lanang ya modho lho iku. Wong Turki kula nate dolan teng tiang teng toko Turki iku penjagane lanang-lanang ganteng. Ning Indonesia jelas dadi artis. Terima pembantu. Manjan irunge bener, jedesane bener kabeh. Nah, tapi kan ning Gunung Kidul kan rombong Gunung Kidul iki masalahnya kayak kaji. Nah, terus dia nangis tak takoki masa aku wedi pangeran jebule ngenes. Jadi pangeran ku unik, beda wong unik. Wong haji ku ibadah sakral, justru perempuan itu wajib buka wajah. Enggak usah aneh.
Wis pangeran ngono kersane. Mulane faman farada fi innal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala bil hajj. Syarat haji itu nek ditampa jangan melakukan kefasikan fil haji saat di dalam haji. Iku mau. Lah wong tawaf kok dadi sitok. Lho kula ndek kanca, wong kiai pas haji kula haji plus. Niku nangis tak takoki kenging napa jenengan nangis. Aku rong tau Gus salat gurunge boko wing wedok. Sak urip-uripku ya Masjid Haram. Kula niku wong elek apa piye le Gus salat tu ning gurun. Kan lanang wedok dadi sitok nek kredit. Nak umroh mungkin rapati kredit. Lalu musim haji kan kadang nek sujud ya pas ning boko wing wedok. Kadang ya pas ayu. Pas elek rapati ngeluh. Nangis wong iki. Piye gitu. Mas kredit kalau pas haji. Kenapa kok itu terjadi? Kok gak terjadi gimana? Semuanya itu wajib tawaf. Lanang wedok wajib tawaf dan Ka'bah ning tengah. Mau apa juga? Kadang sedurunge tawaf salat, bar tawaf salat tetep akhirnya kan kredit. Nah, polisi kurang apa nertibkan lanang wedok dipisahno ora iso tetep. Pemene kena wong Syiah lanang wedok dadi suwi tok sak rombongan niku 4.000 2.000 askare sing kegiles. Lah sing wong Indonesia ya ora gelem, bojomu sitoke dipisah sing lanang. Wong Indonesia kan ngono ape mlebu Ka'bah kan dipisah mbek polisi sing wedok kan tetep ora gelem, bojomu sitok dipisah iku piye. Selain wedi ilang no. Akhirnya yo polisine sing kalah karena kan ada tukaran be askar timbang kelangan apa? Bojo. Polisi akhirnya paham, maksudnya ini bujuku mau sito, bukan pisah aku biar. Akhirnya polisinya mantuk-mantuk, iya. Dia celek sito, kok pisah, jadi mesti malu. Jadi eleng-eleng ya, jadi pangeran itu unik, itu nunjuk nona, jadi wali itu rakudu ning daerah steril. Buktinya pas ibadah haji, ujiannya lanang wedok malah kumpul. Ku nunjuk nona fil ibadah, ku ono coba. Ibadah kok ono coba ya haji nih. Nek ora coba piye ngambung Hajar Aswad kadang lanang wedok dadi situ. Wong kula bar tawaf jam 2:30 tawaf untuk wong Dihib, untuk wong Medan. Untungnya tua kan rapati ayu kan. Jadi kan dekne iku ngganduli bojone Mus. Tawaf 2:30 tawaf ifadah tawaf rukun. Lah nyongkone rombongan iku bojone, kan wong lanange kan maca ihram. Kan gak pati ketara. Dene menawa melok muter ujug-ujug ku melok rombonganku. Nganti aku bar saiki ku ujug nangis dene bareng ngerti gak rombongane. Nangis kayak bahasa Indonesia wah matene wong. Berarti wakeh kelangan bojo, mergo katut karepe ngono. Nah, akhirnya tawaf iku kon nyekel bojone ben ra ilang. Terus ada problem fikih. Mazhab Syafi'i mengatakan nyekel istri itu batal. Di ikhram gak nyekel bojo wedi hilang. Akhirnya kiai-kiai yo nakal, kiai-kiai yo rada nakal. Khusus tawaf mazhab Malik ngono mazhab. Ono mazhab kok paket khusus sih. Bangune pulsa apa. Lah yo kita dadi wong NU kadang yo ribet. Kene sing ngekeki mazhab, ngekeki ajaran nak nyekel bojo iku batal. Tapi nak pas tawaf bujum cekeli nak ilang. Akhirnya wong awame takok jare mboten nangsal mbah batal. Khusus. Ya ada di kiai iku ya nakal asline kuwi. Tapi nakale wali wis para pangeran wae. Ya aja niru. Ayo rata-rata wong Indonesia nak tawaf iku nyekel bojone gak digandeng gak? Batal lho ora? Ayo batal lho. Batal lho. Ajar mazhab Syafi'i kan? Batal. Akhirnya jadi intikal mazhab, semua iso intikal paketnya apa? Jadi tawaf tok, kok nane Indonesia balik nih, repot. Nane wong rasa gedeng kubu sebelah darah nyekel bojo ra batal. Iku mbok gedingi kaya apa kowe engko nak tawaf kan mazhab iku. Nane ngaji sing luas. Kaya aku lho dadi wong alim keren. Maksudnya itu roh mazhab ya ora bingung. Wis saking dableke, wis saking alime ora roh. Lan sampai Gus Jawa Timur anggo celaka wes mesti Gus Pak repot kabeh sah. Aku wis muni-muni ngono. Kok wong nek dadi wong alim pancen bingung. Bingunge iku piye ya? Misalnya kowe fanatik nyekel bojo batal, kok ujung-ujungnya nek pas haji tawaf kita sarankan semuanya memegang istri masing. Jadi bang nyekel bojone wong sadon nyekel. Gak umumnya bang Indonesia anak kaji nyekel bojone gak umumnya.
Sing kaji tahu berduaan, sing enggak kan kaji berduaan. Umumnya dicekeli betul. Padahal cara fikih batal enggak? Batal. Ya, tapi nyekel kan ya hilang, ya resiko kan. Utama nyekel wong Pakistan terus lali. Wong itu ayu kan sing terari nulung kan akeh. Mulane repot-repot. Tapi gini ya, saya pastikan mazhab Syafi'i itu ya ada benarnya, meskipun kita ada ijma. Hanya ada ijma itu banyak ulama yang mengatakan yang membatalkan itu ya jima. Ibnu Abbas mengatakan awla mastumun nisa itu maknanya apa? Jima. Kalau sekedar megang tidak apa? Batal. Dan itu diikuti Muhammadiyah sebagian firqah dalam Islam. Mungkin rasa gede teman-teman. Misalnya orang anak kiai alim udah di dosen, berkampus sama suasana santri, orang kabeh sekuler. Itu berarti tidak dunia krono dunia hanya sebagian apa sarana itu dari maksud. Begitu seterusnya semua hadis ditafsirkan gitu. Ketika Allah mengkritik dunia, maka dunia sing nuruti nafsu. Ketika Allah memuji dunia, maknanya dunia sing mahal sujud adalah tempat suci. Jadi saya ulang lagi, misalnya Allah ngeritik dunia aku mau mata ulhurur, nipu tok. Berarti dunia sing kanggo dunya, sing nuruti nafsu. Tapi Allah nak ngeritik, apa nak muji dunia yang tak ngamek. Dunia aku masru'atul akhirah, buat tanaman akhirat. Sekarang kita di dunia nanti, di akhirat nanti, semua referensi Allah tentang kita adalah saat kita di dunia. Yang lebih swarga ya alasannya prestasi kita di dunia. Nanti kita masuk neraka juga karena kesalahan kita di dunia. Berarti dunia ini super penting apa tidak penting? Super penting. Nah, makanya kata Ibnu Khaldun, makanya orang dore iso ngaji itu kecangkeman. Jadi kalau kamu mengkritik dunia itu ya ada porsinya, itu dunia yang nuruti nafsu. Ya tadi misalnya gue para wong ayu yang pojok desa, nak niatin nafsu pasti dikritik Allah. Tapi nak niatin merah nafsu, bocah ngaji, bina, bener ada di aset kefasikan, bergak dimanfaatkan yang nopo, itu tentu akan dimaklumi Allah. Tetapi ya jalanan iman itu kan urusan masing-masing. Sebetulnya bisa loh, sangat bisa. Kalau itu, pasti ini mas Tamti ikhtiar itu. Kalau nomor keliru itu bapak. Misalnya ada orang ayu yang rawan fitnah. Orang cantik ini kan rata-rata punya keluarga. Kamu kan bisa dekati dengan pamannya. Kadang jorong dos dua anak Joko, kadang di misanan gitu. Dengan cara seperti itu kan nggak ada fitnah. Nafsu ya rapati yang mbak paman. Kemarin mulai beli rono kok dhewean. Lah iku masalahnya kan itu. Sajane iso dielmoni, Pak. Kowe misale tak mosok Gus Rongono ora seneng iso dielmoni. Mulane cara Kanjeng Nabi pantangane iku layak suwana rajulun bimroatin, sementing aja dhewe. Lah mari masa fitnah terus pikiran ngeres kan suntas-suntu dhewean. Ya sajane iso dielmoni. Jangan ya jajal ya ana ayu Wirono dakwati ngajak Mas Tri Mustofa. Mari ora buta. Waduh. Jadi ajane iso dielmoni ku iso. Saya masuk kenangan saya sama Ibu Khaldun tadi dia. Jadi makanya sekarang banyak orang kacau karena melihat negara hanya sisi tauhidnya. Jadi pejabat mesti kelakuan ini. Ya repot. Nggak sing tomak melihat negara hanya prospek kenal pejabat karena bodoh kacau nih kan. Mengalir kancanan yang suka belum terus video belum melarat alasannya. Dan aku kancanan melarat terus. Ayam. Tanya ini. Kancanan wong ayu cobane syahwat, nah kancanan wong elek itu cobane ngenyek, kancanan Gus Gede itu cobane hasud, kancanan wong cilik cobane memperbudak. Sarahku kowe mbek sing daerahno men ngongkon tuku rokok, ngongkon gekno kopi, apa dhewe kok Fir'aun ngongkon. Jadi dunya kabeh coba, nak kancanan wong sak ngisormu iku potensi dosamu memperbudak. Nak kancanan sak dhuwurmu potensine nak ra hasud tomak, iku tok pilihane. Nak kancanan padha-padha ra jelas mau ora. Jadi urip kancanan sugih ra rawan tomak utawa hasud. Pilihane loro tok, nak akrab tomak, nak gedeng hasud. Kancanan wong cilik pikirane. Misale kowe saleh lah kancanan wong cilik, kita kon jaga WC, jaga gudang. Mesti pikiran pertama iku sing kenyek. Lah kan gak mungkin iki tanggo mitra dagang nggo investasi. Ya kan gak mungkin karan larat kok bayangno. Apa mitra? Pikiran. Jajal mesti ketemu suka-suka, mesti wong iku di gudang. Pak kalau butuh pekerjaan mesti ini gudang bu tak jaga gudang apa jaga WC. Kan gak mungkin potongan kue apa jadi direktur pemasaran. Wah rai ini gak mayorno kan. Artinya manusia itu
Karena terus masa terus tobat. Berarti kalau dosa sekarang dosa. Karena nggak difekih tadi, dia hanya takut hisab kemudian goleam. Kan banyak kiai sekarang yang kancanan melarat toh, punya LSM senang kancanan melarat. Namanya dia nak jadi dikelola. Saudara suka berjuang soal ini lah, ya tentu oknum. Ini tidak boleh, fikih seperti itu tidak boleh. Kabeh itu ada fikihnya, ada apa? Likuli makomen rijal, likuli rijalin makom. Ada fikihnya, ada proporsinya. Misalnya di kancaran wong ayu tadi, potensi dosanya tentu sahabat. Sahabat itu dosa. Tapi kancaran wong elek, cawe itu elek keriting untune metu. Yo dosa, kowe kancaran niat kan ngenyek. Saya gitu, sana ngenyek mbek sahabat itu cara ditimbang. Oh, dur ngenyek kan. Terus ngono kancaran wong ayu, aku ora gawe ajaran ngono. Maksudnya padha wae ngono lho. Bocah kok senengane kok ngono. Maksudnya ben wong sing kancanan wong elek tok iku ya tobat tenan. Misalnya aku kancanan wong elek Gus enggak sahabat. Terus coba hatinya itu rekam kandhane elek iku. Apa kira-kira protestor. Protestor. Protes. Wah, semare jebule ngancani aku perkara ngono kan ya gitu. Nah, makanya Imam Ghazali ngendikan jangan seperti itu. Sampai kalau nggak percaya nanti lihat di juz juga kalau di Ihya Nabi yang mendakwa yo wong suka, wong larat, wong ayu, wong elek, rojo, rakyat semua didakwai Nabi. Tidak membedakan. Karena kalau dakwai melarat kok wong suka ya butuh hidayah, wong ayu ya butuh hidayah, wong elek ya butuh. Ini sebenarnya makanya tampak Nabi tidak membedakan karena tadi semuanya bisa dipandu oleh fikih. Seolah lagi semuanya bisa dipandu oleh fikih. Mau misalnya orang itu ayu yang bodoh desa semulai jadi fitnah kan bisa dipandu dengan fikih. Dekat rojulun rim rohakin, kamu jangan sendiri. Misalnya ya mulai diperkenalkan pakde pamannya sehingga kalau mau nakal terkontrol oleh keluar. Jadi masalahnya kan kue mau mendekati tanpa fikih, pemandunya ya nafsu aja. Atau ke cuci tangan sama sekali gak peduli. Nah ternyata yang peduli nyuwun sewu yang fasik, akhirnya dimanfaatkan orang fasik jadi pengedar narkoba, jadi macam-macam. Makanya saya ulang lagi ya, mana kalau nunggu janji pengiran saya di mana-mana akan ngomong fikih. Karena ini yang mulai ditinggal. Islam Indonesia itu ngomong fikih. Haji itu pertemuan internasional, terjadi siklus perdagangan yang luar biasa dan persahabatan dunia. Orang satu dunia kaya raya miskin citok kabeh pakaiane ihram. Lah misalnya iso ngono lah terus ora syarat rukune tawaf terus kabeh opo? Ape kenalan terus. Mergo kaji ku peradaban internasional. Ngepas kaji kok pidato ngomong bener Bapak ngomong apa wae. Mestinya yang mendesak dari seorang haji itu satu, nak tawaf rukun syaratnya piye, syarat saya piye, nak saya itu orang rukun syaratnya tawaf saya mencomongan ini persahabatan internasional. Berapa kenalan, akhirnya berkaji orang bakas rukun syaratnya tawaf tapi cerita, walah makan waktu umbir, waktu putih, sak dunia tumpuk-tumpuk, terus kenangan kaji kok menunggu pilih tuh. Ini kadang ya kiai masa wainalillah wainalillah rojun. Ya sebenarnya diulang itu yang pokok-pokok dulu, mikot itu apa, terus tawaf itu apa, syarat sahnya itu terus bakas kesunatan, sunat itu orang mesti kesampaian loh, yang pokok-pokok sih. Sekarang mulai Islam tuh mulai gitu, orang langsung gede-gede tapi melupakan simpel pokok. Itu sangganya. Kalau bolak-balik suami yang gede haji, kalau dengan haji, kalau mager ini tak takut. Wah, buatan benar sakit. Gak jangan menanti sinau haji dereng, sinaurian. Kalian kiai di kuda ini ada santri saya tombol ini sampai berarti. Kau itu nggak dek negaji mabrur, kau yang uang ngapain pas sepeda motor rapati so, kau itu nggak selamat. Mungkin kalau tuh nggak uang numpak sepeda motor rapati so, kau bakal selamat. Jadi selamat itu saya usai numpak sepeda motor lagi tuh nggak selamat. Numpak rapati so, kau betul nggak selamat. Itu kalau kau ngecol anakmu lagi numpak sepeda motor rapati so, rabot tuh gue orang berangkat tapi nggak selamat. Yo kalau uang rukun syaratnya kaji rai so, kau tuh nggak kaji mab. Itu kalau ada uang rompati iso sholat ya iya cuma ada sholat kalau ditampi oh iya cum mesti ini jalan tes lah roh carane wudhu dereng roh carane itu maneh dereng tapi seperti tak cuma ada ditompo yogi sarap jadi semuanya itu harus dikawal dengan fikih. Nah coba yang saya ini rasa ngomong
Tahu kita jadi parah. Toko-toko sekolah nusus. So bolak-balik ini di acara-acara konsorsium fokus yang kayak seminar. Hikmah sholat, orang hikmah aja orang penting sah orang fakih. Sesuai hikmah kok senam yoga, ngono nih udah mata nongkrong rukuk peregangan takbir, boh kono ambil nafas sesuai sholat kok senam apa? Yoga terus tahu takut. Yo bener pengiran gaya gerakan sholat ono hikmah, tapi nak ke hikmah anu kok senam apa? Apa sok takbir kene be Allah diniati ngambil apa? Pernafasan. Enggak rukuk diniati apa? Peregangan. Nah, enggak terus orang sing kemelek, wah tanpa sholat pun saya bisa ngatur semua itu. Saya kira mau jadi yoga tok malah repot. Mana kalau yo bingung dadi wong alim yo bingung. Apa ra setuju dia pengiran ge gerakan ono hikmah. Setuju kok sholat kok senam apa? Yoga. Lah tak kok itu berapa itu. Kusine ada acara gini-gini jenengan diminta acara apa senam yoga. Iku ora tang ngemelek, mbok ngelingno wong-wong penuh ana-ana. Ya biasa wae takbir. Hikmah piye pangeran ngutus mesti ana hikmah. Wis ngono ae ora usah hikmah takbir wis. Merasa apa paling gede diterima kawula wis sungkem ning pangeran. Wis mesti ya iku. Nak hikmah fisik ya mereka suatu saat nak ditanya ini kira iso jawab. Ono wong sholat terus tapi stroke, ora tau sholat kok sehat. Berarti fungsi kesehatan sholat perlu dipertanyakan. Malah repot nek ditakoni yo. Tapi nek aku kan ora terus. Gunane sholat apa ben ketok kawulane pangeran. Karena ora iso. Ora salah, apa? Gunane sholat apa ben sujud ning pangeran sendiri kawula kok kumo luhur ben sungkem. Nah, hikmah sholat rezeki kalau sholat terus parah kira sholat suka mas malah reso jawab satu terus mana gue nggak tahu promosi duka gampang rezeki kalau dikontrol duka itu jangan kalah suka besi tahu duka terus semoga itu fikih mau fikih ya jadi kalau balik ini mana semua kritiknya Rasulullah SAW nih gue dunia gimana nih dunia sing jadi tempat nurutin apa nafsu tapi nanti dunia sing jadi tempat sujud tempat ibadah tempat kita mensiarkan Islam maka itu dunia sing barokah dunia sing disebut masru'atul akhirah jadi tanduran apa akhirah kalau terus wal maqala tu maqala asal ya satu kang kaping 3 iku ngene qala dawuh sapa Nabi alaihi salatu wasalam dawuh la yutillahu li ahadin khamsan illa wa qad a'adda lahu khamsan ukhra la yuti ora paring sapa Allah taala wa taala li ahadin barang suci ora paring khamsan ing barang 5 minal hayati sing berapa tingkah illa wa qad a'adda kecuali teman-teman harus nyediakno sapa Allah taala hayati sing nyediakno sapa Allah taala lagu maring ahad nyediakno khamsan ing 5 ukhra kang liya min jazaiha sange walase khamsan. Ada 5 hal yang kalau kamu lakukan pasti Allah telah menyediakan 5 hal yang lain sebagai bonus, sebagai hadiah. Misalnya ngeten, layu ti ora paring sapa Allah taala hi ing wong. Allahu ti ora paring sapa Allah asyakhsa ing awak-awak. Nawawi kono ini malah tiga isyarat malah bingung. Allahu asyakhsa yang saya iso maca malah bingung. Ono Allahu ono. Maksudnya Allahu genteni fa'ile yu'ti no? Genteni fa'ile yu'ti asyakhsa genteni maf'ul bai hi. Ono saya nawa dari saya juga nggak protes, enggak selalu terang no malah bingung ini malah bingung nggak. Gak ini terus Allahu. Nah, saya malah bingung kan terus latihan santri malah bingung kabeh terkepo. Dewa kangkang sing isih mondok sing belajar tak terangno ya. Dadi Allahu genteni fa'ile yu'ti asyakhsa genteni maf'ul bai. Jadi ini Allahu asyakhsa. Allahu tegese la yu'tillahu asyakhsa. Ono wae Nawawi. Tak kese Nawawi. Jane dekne yo wong alim tukang ngarang kitab. Wis kabudut dikait-kaitno. Ana promosi iki butuh Nawawi mbok. Ono tekan sing mati-mati do didoli meneh di tangan nomor. La yutihi. Ora paring sapa Allah ing wong. Allahu la yuti. Allahu asyakhsa la yutillahu as. Orang kok waca dadi situ. Allah iku asyakhsa malah perkara malah kafir bae.
Allah ora paring asyukra ing syukur linikmati maring nikmat. Allah tidak memberikan seseorang ditakdir bisa syukur illa wa qad ada, kecuali yen tawus nyediakno sapa Allah lagu maring sakes Allah nyediakno aziyadata ing ketambahan ala tilkan nikmati ing atase mengkon-mengkon nikmat. Seseorang kok ditakdir bisa syukur artinya berarti Allah telah menyediakan untuk dia tambahan. Maka wa dawala in syakartum la azidannakum, la in syakartum lamun syukur sira kabeh la azidannakum, iki bakal nyambai ingsun kuming sira kabeh. Wala yu'tihi ad-du'a illa wa qad ta'adda lahul ijabah. Wala yu'tilan ora paring sapa Allah ing wong ad-du'a ing doa. Ada seseorang kok ditakdir mau berdoa illa wa qad ta'adda, kecuali bener-bener harus nyediakno sapa Allah taala lahu maring wong al-istijabata ing disebadani. Jadi ada seseorang kok ditakdir berdoa terus sama Allah, tentu berarti Allah telah menyediakan disembadani. Meskipun tentu dengan bentuk yang dipilihkan Allah, bukan sesuai pilihan nafsunya dia. Kadang ana donga tapi disembadani Allah dengan bentuk sing dipilihkan Allah yang tidak dipilihkan dia. Ya, misalnya dia senang Sri, orang senang tenanan sampai donga ya Allah kula nyuwun Sri. Padahal Allah ngerti nak Sri itu misalnya mentali bejat, atau Sri itu sama sekali solihah, sebetulnya dia solihah, tapi sama sekali tidak senang kue. Kira-kira anak Nabi kue mandor. Allah mentokno kue be inem. Itu berarti kan kue nyebut jeneng tapi Allah mencari ganti. Kalau Allah dengar dengan istri naudzubillah ya Allah jangan sampai dapat orang itu. Jadi ya pangeran kan pangeran wong akeh. Kue donga jalo dekne donga berlindung dari kamu. Mati-matinan apa? Mana neng ayu iku ora entuk celek perkarane sing elek donga lah mergo cah iku ya Allah lindungi saya dari yang pengirannya wong akeh ora oleh mihak salah sitok. Dua kubu itu pengirannya ya Allah kabeh. Carane seneng Allah ya macam-macam. Sitok Islam formalis, sitok Islam tradisionalis. Iku ora omongane pengamat, asline ya ora ono, ngene kuwi ora ono. Nek ora usah anut pengamat anane. Wong nganggur pengamat wong kabeh kok dianalisis kok. Ana wong dunya kadang ketepaan ono ae, mesti ngerti-ngerti ngomong. Kenapa kiai kok wiridan? Karena wiridan itu bisa menyehatkan tubuh. Jadi unsur-unsur di tubuh itu ada apa? Kalau dipicu dengan wiridan terus bergerak positif, kamu harus cocok terus. Wong jenenge kawula eling pangeran kok dianalisis. Sadone adone kawula eling pangeran. Mosok ke kerjane pabrik ora majikanmu jenenge sapa kan ya lucu. Orang aku barang sing pokok-pokok ora usah dianalisis. Saya dianalisis kenapa kok makan dikunyah, lah kok nguntal. Terus di bar-bar malah dipti. Putu dongakno sira kabeh nek ingsun astajib mongko nyebadene ingsun aku maring sira kabeh. Iki nek ben niru donga sing mandi iki, tapi kan mesti raspati seneng donga iki. Ora ono urusane dhuwit. Ya den wetno kok ana sak tenan Nabi sallallahu alaihi wasallam kok kala dawuh sapa Nabi. Allahumma Allah. Iki dungane Nabi. Ini satu nek ingsun asalu nyon ingsun ka ing panjenengan, ingsun njaluk nafsan ing jiwa mutmainnatan kang tenang. Nah, pikiran tenang kan duwe akeh. Nah, tenang cara Kanjeng Nabi ngene. Maknane tenang ngeten Kanjeng Nabi Gusti. Tuk minu iman apa nafsi. Jiwa saya itu iman biliko ika, kelan ketemu jenengan. Ya Allah, berikan kami rizki jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang adalah jiwa yang iman, yang selalu iman, siap ketemu jenengan. Watar dolan ridho opo jiwa bikodo ika kan kodo panjenengan. Nak jenengan ngontok kula napa mawon dirito. Watar nak ulan nompo opo jiwa bi atau ika kan peparingi jenengan. Nah itu kan aku pengen Kanjeng Nabi. Jadi raja lu, ya Allah berikan kami jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang adalah jiwa yang iman kepada Engkau, ridho pada keputusan Engkau, dan ridho puas neriman sampai apa saja yang Kau berikan. Nah kan gak jiwa tenang yuk. Bojo ayu, duwe apa? Pokoknya jadi bos ini gue mana jadi bos orang lo saingannya, ora karu-karuan. Ya iki waca donga iki Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah tu'minu bilika ika wa tardo biqada ika wa taqna'u bi ataika. Ruang riwanto yang hadis sebab tafsir ini waca terus jadi nak setiap saat terbukti kalah ora untuk itu.
Wala yu'tihi al-istighfara illa wa qad ta'adda lahul ghufran. Wala yu'ti lan ora paring sapa wi ing wong al-istighfar istighfar illa wa qad ta'adda kecuali wis nyediakno sapa Allah lagu maring man al-ghufrana ing disepuro. Illa wa qad ta'adda kecuali wis nyediakno sapa Allah lagu maring man al-ghufrana ing disepuro. Allah tidak memberikan seseorang ditakdir istighfar kecuali Allah telah menyediakan dia untuk dimaafkan. Maka Allah mendikan istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Istaghfiru ya Allah sira kabeh rabbakum pengiran sira kabeh inna satana wa ta'ala iku kana ana sapa wae ghafaran dat sing akeh nyepurane. Ruya den riwayat napa ana satana kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Nabi. Dawuh ngeten. Lau akhtatum lamun salah sira kabeh tatap lu sika tumeka apa khotoyakum kesalahan sira kabeh asama ing langit umpama kowe salah sira kabeh lata begine maringe tobat sapa Allah alaikum ngatasi sira mana Islam sing formalis, sing terlalu formalis kadang baca hadis ini. Jadi seperti kata saya tadi, Nabi itu memberi harapan sama orang fasik ya luar biasa. Jadi Nabi itu memberi harapan sama orang fasik luar biasa. Tapi sekarang banyak orang-orang soleh yang rapati ngaji nganggap orang fasik itu rival beratnya. Apa rival beratnya? Sehingga harus tohut kabeh, gak bener kabeh, harus kita lawan. Sing dilawan iso opo? Kowe iku kiai, kowe iku tokoh. Sing diutus Allah kan ngidungi umat malah bebok lawan. Sing kowe kiai panutan umat wong fasik apa dilawan terus iki malah piye? Wong fasik pun itu dibina, buktine dikei harapan mbek Allah Subhanahu wa taala. Sing penting aja dilegitimasi. Mergo nek mbok legitimasi wong mbok lawan naik, mbok elingno wae fasik meneh mbok legitimasi. Makanya tadi saya ulang berkali-kali. Kalau ada orang misalnya bandar judi, satu, sebagai dia bandar judi kita jauhi karena kita takut anak-anak kita ketularan. Tapi ketakutan yang berlebihan akhirnya tidak membina. Dia sempat dua anak buah, kue orang melakukan pembinaan. Tapi nak yang melakukan pembinaan, misalnya bandar judinya kamu kandani gak kena, tapi kamu bina orang sekelilingnya supaya gak kena pengaruh dan sebagainya. Sementing kita umpama wong fasik udusan yang anti langit, kemudian mereka mau tobat, maka bawahu alaikum mesti diberitahu. Kalau Allah saja memberi harapan, kenapa kita saat kita mendekati? Sementing kalau Rasulullah taufik semua itu fillah walillah, semua itu karena Allah dan dalam konteks negara agamane Allah. Ruang-ruang yang hadis sobat Ibnu Majah. Wala yu'ti atau bata illa wa qad ta'adda lahul qabula. Wala yu'ti lan ora maringi sapa Allah ing abet atau bata ing tobat. Seseorang tidak dikasih tobat illa wa qad ta'adda kecuali nyediakno sapa wa ta'ala lagu maring wong al qabula ing ditampa. Allah tidak memberikan seseorang ditakdir tobat kecuali Allah sudah menyediakan bagi yang tobat tadi pasti diterima. Qabula tobati tegese Allah mesti jamin di alafi amin sedurunge digawe 4.000 tahun. Sebelum 4.000 tahun sebelum dunia. Nah, kowe kan terima SM sebelum Masehi. Berarti SD sebelum dunia, no? Mungkin agak tahun kan apa? SM. Misalnya Aristoteles itu lahir tahun berapa? SM sekian, no? SD, no? Sebelum dunia. Jadi ya SD sebelum apa? Dia kira ngarang buku kayak modelnya orang SM tok tapi no? SD bingung ya, sing maca bingung sarap. Ya sebelum dunia diciptakan berapa? 4.000 tahun itu ditulis di seputar apa? Oh nggak bisa ngenteni perintah. Ono kabeh ono prosedure sembuh. Tapi aja terus ngene, orang fasik ya umat Nabi kancani wae katut fasik iman pas-pasan wae ana-ana. Semuanya dikelola secara fikih. Salah-salah dikelola secara fikih. Aku ikut dat sing akeh nyepurane liman mari wong tabaran tobat sapa man. Wa amana lan gelem iman sapa man. Wa amilan lan gelem nglakoni sapa man sholihan ing amal saleh sumata da mongko nuli nampa pitutur sapa wong rawahu Dailan. Wala yu'tihi shadaqata illa wa qad ta'adda lahu taqabbul. Wala ilan ora paring sapa wa ta'ala ing man as-shadaqata ing sedekah. Allah tidak mentakdirkan seseorang mau sedekah. Ya seorang lagi, Allah tidak mentakdirkan seseorang mau sedekah illa wa qad ta'adda kecuali wis nyediakno sapa wa lahu maring man at-taqabbul ing ditampa. Setiap orang yang ditakdir sedekah pasti Allah sudah menyediakan pasti ditampa. Ya tadi bukan karena kesempurnaan sedekah kita, tapi saking
baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kena api-api dia, pangeran ora perlu ngapresiasi, yang sungguh sudah kau duwe pangeran, dunyane pangeran bokekno kawulane. Pangeran prestasimu apa? Kan ora ono prestasi ini, malane ditompone iku mergo Allah moho api. Nah masalah cara ilmu hakikat ya, terus duwe ya pangeran, semoga ya kawulane. Terus tapi jelas saking apike pangeran apa? Tidak ada seseorang sedekah kecuali Allah telah menjamin dia pasti diterima. Nah, tadi bukan karena kebaikan sedekah itu, tapi karena kebaikannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Husulat tauqafu itu hasil ditompo. Pokoknya sering dengar simbol ijazah, pokoknya Allahumma illam akun ahlan anablu wa rahmataka farahmatuka ahlun antab luhoni. Jika amal saya tidak layak untuk menggapai ridho jenengan atau rahmat jenengan, tapi rahmat jenengan selalu mampu, selalu bisa menggapai saya. Misalnya kayak lebih swargo mewah ngono, hotel mewah biasa wes sedino 1 juta lah, swargo selawase terbayar di Indonesia. Mau mbok tuku mbek salat 5 waktu sing kesusu. Saya itu kagum sama Rasul misalnya gini, dan ini bisa sampai praktekkan. Wong sing bermalaman dugem misalnya, ya nari-nari bawa ayu-ayu terus dugem, seneng nikmati barang sing diolehno pengira. Yang suami istri diolehno hubungan suami istri, sehingga dia terhibur oleh sesuatu sing halal. Orang yang punya rikotul kolbi, punya hati halus, nyipasi anak nganti turu ya seneng ira karuan, padahal tanpa dugem. Wong-wong sing punya hati apik, kemudian nyipasi anak nganti turu, ngeloni anak nganti turu, itu nikmate mbek sing sedang dugem juga tidak kalah. Urung kiai-kiai soleh sing ngaji pasanan, ngaji mbek santri, ngaji 2 jam 3 jam yo nikmate ra karo, yo ngalah-ngalahno nikmate wong sedang maksiat. Begitu juga seterusnya. Ngomong sing kaya sak rugen-rugen ngopi ning omah terus gosip gayane analisis pilpres iku ya nikmate ra karuan. Wadal yo ora entuk apa-apa. Ngono iku ya bantah-bantahan kaya padha pengamate sing entuk gaji. Iku yo senenge ra. Jadi artinya apa? Orang tuh bisa seneng tuh harus melakukan maksiat. Mulane untuk melawan kesenangan maksiat itu Allah membuat satu resep. Mulane kowe sing seneng taat. Mulane Allah dawuh qul bi fadlillah wa bi rahmatih fa bidzalika falyafrahu. Kowe eling nak ning dunya untuk fadli Allah untuk rahmatnya. Terus syaratnya kudu seneng. Mulane bapak anak kiai merengut kiai kira keren. Bapak ini paling seneng mbek merengut. Karena tadi dunia wis nggon maksiat, nanti wong maksiat itu golek sen. Saiki ning nggon taat kok disusahno. Iku nek nganti ora seneng terus piye? Wong seneng itu satu-satunya cara untuk melawan kesenangan dalam maksiat. Mana sing dadi kiai kok usah merengat-merengut. Sing seneng ngaji sing seneng, orang maksiat itu sing seneng, sehingga nafsu kita sudah tercukupi karena wis kasil sen. Jadi sirine Nabi ngendikan wa hubbiba ilayya min dunyakum at-tibuan nisa, terus ngendikan wa qurratu aini fis. Ngaji Nabi ora toh ya, Nabi wangger coba Nabi itu tokoh besar, beliau ngadepi wong kafir-kafir sing jahat-jahat. Setiap saat bisa diculik, dibunuh. Itu Nabi kalau panik misalnya 11:30, dhuwur kene jam. Misalnya 11:30 sebelum dhuwur atau sebelum azan. Apalagi sebelum subuh. Itu Nabi mau kamar kunang dalam. Ditanya Aisyah, ya Rasulullah kenapa engkau tarot itu mulai kalah? Bilal kok gak rere. Ya dulu gini ya kefianya, karena dulu gak ada HP kan, gak ada lihat. Ya ono. Nabi itu di dalam. Terus kalau Bilal mau adzan itu Nabi ditotok dulu. Jadi Bilal sebelum apa? Adzan ditotok dulu. As-sholat ya Rasulullah as-sholat. Tapi itu praktek nona kiai. Nona kiai mu waduh. Sholat. Oh, nak wong itu dineng gak ada akhlak. Emang dulu gitu notok. Terus carane notok itu karena ashabu Rasulullah yaqrauna bil adzafir. Yaqrauna bil adzafir. Jadi nak notok dalil Nabi nganggo kuku ya kayak gini. Orang itu kampanye itu. Seguyu gue lah gue. Tapi jelas oleh dilawan umat dilawan. Pemimpin ngelawan umat dewi gimana repot nih. Bodoh ini.
Tapi oleh wae dunya no. Jadi kana ashab berasa yaqrauna no. Bila itu Nabi dawuh as-salat. Iku nak Bilal itu sapa jenenge Rasulullah itu aman. Ketika Bilal datang sudah mulai notok. Itu Nabi dawuh ngene, cepet Bilal, cepet adanya ayo do nang salat. Arif Nabi salat. Kula japal tek arifna ya Bilal bis salat, arifna ya Bilal bis salat. Aku istirahat nang nang salat, aku istirahat nang salat. Jadi semua ketakutan Nabi, semua kegalauan Nabi, ku nek salat ku mari. Karena tadi manusia ini kan di sekelilingi masalah-masalah duniawi. Tapi apapun masalah duniawi itu sebenarnya masalah yang kita menghadapi makhluk. Ngadepi apa? Misalnya saya punya takut sama Zaid, kan ya tetap ngadepi makhluk. Saya takut tidak punya uang yang ngadepi. Semua ini kan cemen akan luruh di depan kita takut Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setelah kita sholat berarti Allahu Akbar min kulli syai'in. Allahu Akbar min kulli syai'in. Allah lebih besar, lebih agung ketimbang apapun. Sehingga akhirnya semua masalah yang terkait makhluk runtuh semua dan kita sungkeman nyaman di depan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulane wa qurratu aini fis sholat. Aku nek sholat wae. Mulane darani as-sholat rohatul mukmin, istirahat wong mukmin adalah sholat. Tapi orang malah turu kemulan terus sholat, aduh iso sholat. Baru lagi mangan kuwi dari isa. Dadi ora kok bermakan. Lek kelakuan ngono kok daftar wali ya, serata tompo yakin. Aku cara KPU-ne wis serata tompo. Tapi aku tahu disuap gampang kok tak saya. Oh, berdasar kemitraan doang. Aku tak ngelamar sih dari sekretaris wali gitu kok daftar. Kok kerapati memenuhi syarat-syarat berdasar pengkronian doang. Tapi kok wali kok kroni rasu wali kan. Jadi yes. Tapi yes daftar wae ditompo ora daftar. Nak menawa napa? Nak menawa ditompo to diguyu kemungkinan yo. Agak diguyu apa ditompo? Oh diguyu. Wong kabeh ana kriteria no. Mulane wong nak tambah alim, tambah ngerti nak Rasulullah itu bener-bener Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane sampean tak bantu. Kulo nggih ngerti jenengan wis iman mek Kanjeng Nabi nggih ngerti. Cuma dibantu nganggo ilmu, napa dibantu nganggo ilmu. Piye-piye syarat iman itu ilmu fa'lam, kudu ana ilmune annahu la ilaha illallah. Jadi Nabi nak salatnya. Ya mau saking nyamannya Nabi nak salat itu ketika Aisyah secantik itu turu itu ning harpe. Rumah turun nih, madep langit tuh, Jawa. Rumah. Ayo Aisyah, Nabi tetap sholat. Sampai cari Aisyah, sholat sampai aku keturun. Ya suruh tenang aja. Berjualan orang kok bersolat itu semua. Dan gue tetap. Kalau di gue tetap bawa tetap gue over tenang. Terus dari Aisyah kenangannya nak beliau sujud tak ingkar jadi ditarik sujud. Ya dan tengah-tengahnya Nabi. Nah Nabi bersujud, Nabi ngatek tak selonjornya menaik. Dari Aisyah pas tak selonjornya itu aku nganti keturun. Saking suwene ngadek ikannya. Nah aku rakan rakober kan mukul hudo. Jadi cara sing sholat kue Aisyah ya rakober turu berkoyo jundat-jundat. Ketika di selonjornya itu Nabi ngadek menaik sholat. Lah sing dramatis apa ketika disaksikan ternyata hatta waromat kodama nanti dilamaane pecah bengkak. Coba kayak apa seorang Nabi? Memang dia nyaman tenan Nabi sekali seorang. Cucunya yang masyhur niru saya Ali Zainal Abidin. Kalau nanti diceritani bapak. Kalau juga gede mawon ngerti itu ada di beberapa kitab. Sebelum itu saya diceritani bapak. Bapak diceritani Batullah. Saja ini wali-wali itu rawono nur. Sholat niat 1000 rakaat itu rawono. Saya ulang lagi. Sebenarnya wali-wali itu rawono. Sholat niat 1000. Itu rawono. Nah aku kan gak kita warai itu samu witir.